Oke, selamat malam ya teman-teman semuanya ya. Gimana kabarnya baik ya, guys? Udah pada makan malam belum kalian? Sudah? Udah. Kita kita reschedule nggak sih? Aku lupa deh. Bentar aku cek dulu ya. Kita itu reschedule ke hari Minggu tapi jam 11 ya. Nanti pas bulan Ramadan, oke? Jangan sampai lupa kalian. Nanti saya lupa, lupa lagi. Kita reschedule karena bulan puasa. Kelas kalian doang sih yang aku reschedulein. Yang lainnya tetap tuh yang malam. Karena aku nggak ada waktu lagi. Nggak juga sih. Oke. Besok gimana kalian pada libur nggak? Hari kejepit. Ya, libur. Oh, Dimas libur. Alfi libur. Libur Kak 1 minggu. Wah, kok 1 minggu? Lama banget. Karena Iya puasa ya? dong. Sama aku juga 1 minggu. Enak banget ya. Adik aku besok libur. Aku nggak tahu nih dia libur seminggu apa enggak. Enak banget ya seminggu. Karena ini kali ya, libur awal puasa kali ya. Gitu nggak kalian? Imlek sama puasa Kak. Oh, berarti Senin depannya lagi ya baru masuk ya? Iya. Wah, enak tuh ya puasa tuh. Puasa tuh berangkat kerja tuh enak. Siang, pulangnya cepet. Karena kepentok buka buka puasa. Oke, yang di sini baru Alfi ya. Yang lain yang lain ada nggak yang ikut lomba selain Alfi? Olive ikut lomba tak? Olive nih ikut lomba. Natalie juga, Dimas juga. Ada nggak selain Alfi yang ikut lomba? Nggak ada tak? Kalian main kartu Pokemon nggak? Kan lagi Enggak. hype. Oh enggak, aku lagi pengen nyari yang itu. Apa? Yang Pokemon apa Pikachu batik. Kamu bingung mau bikin apa? Nggak usah bingung, pakai AI aja. Kau cari, bilang dia sama ChatGPT atau yang lain DeepSeek gitu, Gemini, bikinin apa ya program yang menarik buat lomba gitu. Nanti tinggal kamu kasih aduh, kreativitas lagi biar nanti hasilnya lebih bagus. Karena kadang AI kan suka aneh-aneh aja kan ya bikinnya. Ya bentar lagi mau puasa ya. Berarti hari apa sih puasa tuh? Rabu. Rabu ya? Rabu tuh puasa ya? Tanggal 18. Aku nggak tahu. Katanya sih Rabu 15 Iya Rabu katanya ya. Tanggal 18 tuh puasa. Kak. Puasa tuh apa sih? Kapan sih Dimas? Rabu kan? Tanggal 18 ya? Iya. Iya. Iya kan? Ya, Kak. Kenapa Dimas? Ini kok Robloxnya belum belum itu sih. Masih nggak ada juga ya? Ntar ya, aku kayaknya harus komplain deh. Kenapa mereka nggak ada ya? Yang ada malah yang itu tuh, yang Python itu baru ya? Hmm. Iya nih, kenapa ya? Padahal aku udah banyak. Padahal tuh Robux itu murah kan? Maksudnya nggak sampai yang mahal banget gitu. Ada apa nih? Robux itu murah kan? Cuman Eh, 100.000 ya? 500. Iya, padahal tuh Enggak. 500 Robux. 500. 100.000 kali. Iya murah kan? 100 Robux 100.000 tapi kenapa nggak ada ya? Tapi aku coba tanya deh. Pas dulu tuh ada terus. Pas yang pakai algoritmix tuh. Yang ini kayaknya belum ada. Bagus. Ya udah deh. Aku hari ini kita belajar apa ya? Coba aku tengok dulu. Sekarang lesson 40 kalian udah banyak banget ya. Gokil ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, struktur data. Masih struktur data ya. Ini struktur data bersarang. Sebentar ya, aku share dulu. Oh, wait, wait. Hmm.
Kayaknya aku kirimin buat materinya ya biar kalian tuh bisa belajar di rumah. Nih, boleh kalian buka materinya tuh. Apa PPT? Ya aku share screen dulu. Nih, struktur data ya. Ini terakhir modul terakhir kita belajar tentang data ya, struktur data. Em, Kemarin kita terakhir itu belajar apa sih ya kemarinnya? Library, kamus. Iya kamus ya. Minggu kemarin kita belajar kamus. Nah, kita bahas dulu deh beberapa minggu minggu kemarin. Nah ya, kemarin tuh kita belajar tentang kamus temanya ya. Sebenarnya balik lagi ke tipe data. Tipe data ini sebenarnya ya luas ya. Yang kemarin kita pelajarin tuh, kalau kamus itu dia pakai namanya DITS ya. Prinsipnya sih persis banget sama kayak list kan kemarin. Cuman bedanya kalau DITS ini dia ngasih tahu kita kalau contoh sederhananya gini deh. Misalkan kita ngomonginnya AI, karena AI pasti sering digunain ya. Contoh, kadang kita sebagai manusia kan suka punya kamus sendiri. Nah, nanti ini masuk ini, kamus ini bakal masuk ke data analis kalau nanti misalkan kerja ya, itu masuk. Contoh, kita pengen ada kamus dari. Nah, dari ini rata-rata orang itu kan suka disingkat-singkat. Ada yang DR, ya kan? Ada yang DRI. Tuh. Nah, ini rata-rata kayak gini. Nah, ini DR, DRI itu menyangkut adalah dari kayak gitu. Itu kamus, namanya DITS. Gitu. Jadi bisa dibilang menyelaraskan lah dalam bahasa. Sama sih kalau kita kayak chat GPT itu kita ngomong gue, lu, dia langsung tahu gitu kan, langsung bisa generate karena ya mereka punya kamus, punya dictionary mereka sendiri gitu. Nah, kalau di sini contoh, ini contoh yang paling umum ya yang dipakai sama AI gitu. Jadi makanya AI itu kalian ngetik singkat aja, misalkan kayak DRI dari kayak gini, MNA. Nah, kita tahu kan ini kan bacanya apa? Dari mana ya kan? Nah, AI langsung tahu tuh kalau dia bilangnya adalah dari mana. Nah, ini kan dia punya kamus juga. Kayak MNA, itu kan mana. Berarti kamusnya apa? Bisa MNA, bisa MN, kayak gitu. Dan lain-lain. Nah, itu baik lagi ke dictionary. Kalau di sini sih dia bilangnya apa? Kalau kita bilang 6 berarti itu artinya 421. Kalau kita bilang sure name berarti artinya Perkins. Kayak gitu. Sederhana banget sih kalau Ditch ya. Berbeda sama list, kalau list itu dia buat tempat menyimpan data. Ya, kalau Ditch itu kalau kamus itu tempat untuk melaraskan atau bahasanya data analis itu adalah menormalisasi. Itu nanti kalian bakal belajar ya kalau udah masuk data analis ya. Itu namanya normalisasi data. Gitu. Jadi sebenarnya kalau normalisasi data itu ya kayak gini. Kita menormalisasikan, kita buat, oh ada komputer harus bisa memahami kita. Apalagi tulisan kita kan beda-beda. Nah, kayak tadi mana, kalau kita kan kadang ngetiknya MN, MNA gitu kan. Nah, komputer juga harus bisa ngerti bahasa kita dengan cara masukin itu, dictionary. Kalau list kemarin kita belajar untuk tempat nyimpan data, bisa buat nyimpan data, nambah data, list. Itu tipe data ya. Kemarin kita berarti ada pertambahan lagi tuh. Ada integer, ada float, ada boolean, ada list, ada ditch. Ya, sebenarnya list sama di sini bukan tipe data, bukan tipe data original lah maksudnya ya. Dia cuman termasuk data tapi bukan tipe data banget gitu. Nanti kalau kalian belajar database tuh baru banyak tuh tipe data. Nanti kalian akan belajar kayak enum. Kemarin sih sempet tuh yang di Roblox kita belajar enum ya. Sedikit kalau kalian pernah melihat ya. Enum terus apalagi tuh banyak lah kalau di database. Oke, tadi nih apa yang dimaksud dengan tipe data yang tidak dapat diubah? Tipe data manakah yang tidak dapat diubah dan eh, mana yang bisa, mana yang tidak katanya. Nah, sebenarnya mereka itu tadi nggak 100% tipe data, ya, tapi bisa dikategorikan tipe data.
Tapi ada dua tipe data yang dapat diubah sama yang nggak dapat diubah. Kalau yang bisa diubah itu nih yang integer ya, float, terus ada apa nih garis nih kok nggak tahu. String lah, sorry. Jadi bilangan bulat, desimal, string itu bisa diubah. Kok bisa diubah ya? Kita kan sering pakai dulu, kita pakai kalau buat input, ya kan? Penjumlahan, pertambahan itu kan nilainya kan berubah, gitu. Makanya dia disebut tipe data yang yang tidak dapat diubah lah. Jadi dia tetap kayak gitu aja. Bilangan bulat ya bilangan bulat, desimal ya desimal, string ya string. Tapi kalau tipe data yang bisa diubah itu yang kemarin kita belajar tuh ada list sama ada dictionary. Mereka bisa diubah. Dalam satu tempat itu bisa banyak tipe data yang masuk kan, bisa itu float, bisa itu integer, bisa itu bilangan bulat. Integer kan bilangan bulat ya, yang misalnya string lah gitu ya. Kemarin kamus, ya kamus tuh yang kemarin udah aku jelasin sih ya, kamus itu ya. Terus tindakan apa aja nih? Nah, di sini bisa kalian lihat ya, misalkan perintah apa yang sesuai dengan tindakan. Tentukan panjang kita udah sempat bahas dulu. Kalau kita mau nentuin panjang itu kita perlu pakai yang namanya adalah len ya. Panjang karakter itu len. Kalau kita mau, nah kemarin kita belajar kunci nih. Masih ingat nggak kalian kunci ya? Nilai value sama kunci ya. Dapatkan elemen dari kamus dengan kunci. Itu berarti ini Smiths. Kunci itu berarti apa? Readers. Nah, ada kunci ini kata kunci. Dia itu sebagai penunjuk utama lah gitu ya. Terus kalau cari kunci ya udah pasti Smith in Readers. Smith ini eh, kemarin kan kita udah belajar ini. Misalkan apa mana sama dengan ada MNA, ada MN. Nah, MN, duh, jelek banget tulisan aku ya. Contoh ya. Jadi mana dalam sama dengan MNA atau mana atau MN gitu. Nah, mana ini kemarin adalah sebuah key ya. Ini adalah kunci dan ini kayak huruf typing di WA ya, MNA atau MN. Ini adalah value gitu. Jadi ada dua, ini jangan sampai lupa. Jadi kan harus tahu mana key, mana value. Key itu adalah yang ini, mana sebagai kunci utama. Kalau value itu berarti isinya yang kita untuk menormalisasikan itulah. Nah, itu baru namanya adalah value ya. Gitu. Jadi ada key, ada value. Kalau mau hapus ya ini udah pasti pakai del ya. Aduh, ada walet, kayak gitu. Oke, udah itu aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang kemarin mengenai ini, ada nggak yang mau ditanyakan dari kalian? Udah nggak? Tidak ada? Kalau aku mau nanya deh kalau gitu. Kalau panjang, kita pakai function apa kalau panjang? Aduh. Ya, kalau panjang kita pakai function apa? Boleh dah jawab. Tadi aku apa tuh? Kalau panjang, nih panjang. Siapa yang bisa jawab? Alfi bisa, Dimas? Ah ya, oke, Len. Betul. Good. Dia sampai lupa ya. Kalau hapus ya udah pasti pakainya del ya, delete, del tuh, del. Oke, dah. Oke, kita lanjut ke struktur data bersarang. Oke, di sini bisa kalian coba lihat ya, ada aturannya katanya. Jadi, elemen daftar bisa berupa objek jenis apapun, dia bilang. Nah, ini wajib kalian pelajari. Kenapa? Karena ini besar lah perkembangannya, karena nanti contoh gini deh, ini namanya tuh API. Jadi kalau kalian udah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, itu ada namanya API. API tulisannya. API, API bacanya. Nah, API ini prinsipnya itu isinya data. Gitu. Contoh misalkan ChatGPT. Kalian bisa loh bikin aplikasi yang mirip banget kayak ChatGPT, tapi kalian ngambilnya dari ChatGPT. Itu diambil adalah API. Kenapa bakal kasih contoh ya?
Nih aku kasih contoh dikit deh. Contoh API key. Nah, nih, nih namanya API. Tuh, API itu kayak gini guys. Jadi kayak bentuk huruf yang nggak tahu lah apapun itu ya. Atau nggak dia bisa berbentuk URL juga. Jadi banyak ya. Bisa API key yang kayak gini atau yang bentuknya kayak gini data. Nah ini bisa kalian gunakan. Fungsinya buat apa API itu? API itu fungsinya itu adalah untuk menarik data. Kalau di IT ya, buat narik data dia. Misalkan kita punya data perusahaan, terus kita pengen data perusahaan itu kita mau pindahkan ke web yang baru, atau kita mau berikan ke vendor atau apapun itulah, misalkan gitu ya, web API ini. Kita mau bikin aplikasi baru, kita mau pakai API dari perusahaan kita. Nah, itu ditarik datanya. Jadi API ini menyimpan isi data gitu. Data-data kalian tuh ada di dalam API. Nah, gitu. Dan ini bisa dipakai ya banyak lah. Contoh Google deh, simple ya. Google itu ada API guys. Jadi kalian bisa ambil, eh, bisa download. Misalkan kalian pernah nggak download video di YouTube gitu kan, atau di mana kalian pakai. Dulu kan ada tuh pakai Yetumet. Pernah pakai Yetumet nggak kalian? Dulu tuh ada zamannya Yetumet. Nah itu dia ngambil API key. Jadi ibaratnya gini, dia bisa masuk ke rumah pakai kunci. Jadi ada rumah namanya YouTube nih, rumah YouTube nih. Nah, dia kasih akses kita. Kita punya kuncinya lah. Jadi kita mau ambil ya video apapun kita mau download tuh bisa gitu. Itu pakai kunci EP. Karena zaman dulu itu kalau nggak aku nggak salah tuh zaman aku kecil tuh download YouTube itu jelek kualitasnya gitu. Makanya pada pakai YouTube. Ini kalau kan pernah pakai YouTube nggak? Nih ya, YouTube ini zaman aku ini. Zaman masih kayak pas waktu SD deh. Jadi nanti tempelin di sini, terus kita bisa download. Itu bisa kita jadikan audio juga. Jadi dulu kan zamannya kan video jadi audio tuh. Nah ini pakai Itumed gitu. Ini dia ngambil API langsung dari YouTube gitu. Jadi datanya dari YouTube. Banyak lah ya, TikTok juga bisa, IG juga bisa nih. Nah contohnya tuh kayak gini. Isinya tuh kayak gini guys. Jadi dia ada dalam objek. Jadi gini. Ini namanya adalah objek. Ini udah mulai agak sulit ya kita bahas. Ini objek nih. Ini objek ya. Kita punya dua objek namanya John sama Swift. Objek ini kita bisa kembangkan menggunakan list. List array. Ini kurung siku itu namanya array list. Ya bahasa kerennya tuh array, tapi dalam kalian pahamin tuh list lah. Karena kalau kalian aku kasih tahu array, takutnya kalian nggak paham. Asli itu namanya array, tapi kalian dengarnya mah list aja lah, karena lebih mudah dipahamin. Ini list nih atau array. Kalau pakai kurung siku. Di dalam kurung siku ini itu terdapat objek. Nah, John dan Swift ini objek. Objek yang menyimpan sebuah value. Dia adalah sebuah key. Kuncinya di sini. Contoh gini deh. Kalian mungkin pernah lihat kayak Shopee, Tokopedia, ya kan? Nah, Shopee sama Tokopedia itu isi dalamnya tuh di dalamnya tuh ini. Cuman teks kayak gini dong. Misalkan aku di sini apa? Di sini misalkan RAM. Di sini adalah nama tokonya, toko yang menjual RAM. Atau enggak di sini ada URL-nya. Nah, terus RAM ini bentuknya kan gambar. Nah, kita bisa generate. Jadi tanpa harus kita download gambar itu, kita dapat gambarnya. Agak sulit ya, mungkin dipahaminya sih. Ya karena kalian nggak sampai sana lah. Sederhananya tuh kayak gitu. Kalau diimplementasiin secara langsung. Nah, tapi di sini kita tahu kalau John dan Swift itu adalah objek. Dia adalah sebuah kunci yang menyimpan value gitu. Ini juga sama. Jadi ini Jones, terus ada dalam kurung ada Protein, ada Play, apa nih Forever ya. Nah ini di sini ada sebuah apa ya list di dalamnya tuh. Ada Protein, ada Play Forever. Nah kalian bisa nggak gunain seperti ini? Maksudnya gimana tuh? Nih yang ini nih. Nah di sini kan dia
John, terus ada Protein, ada Pray Forever. Tapi anehnya Pray Forever ini di dalam kurung siku. Tuh, artinya John ini udah pasti memiliki ini, dua ini, Protein sama Play Forever. Oke, paham ya? Jadi kenapa di sini ada kurung siku? Yang mengartikan adalah John ini memiliki sekaligus dua. Dia punya Pray Forever, dia juga punya Protein. Makanya ketika di sini kalian lihat tuh, Jones punya Protein, punya Pray Forever. Sisanya tinggal Swift, yaitu bebas lah. Dia mau kasih apa? Protein. Nah, jadi pada dasarnya ini adalah objek. Oke. Nah, ini dipahami nih. Objek. Ini adalah objek. Oke, ini ada yang mau tanya dulu nggak? Karena ini lumayan agak sulit dikit lah. Ini mau tanya dulu. Jadi dia adalah objek ya. Pakai kurung siku karena dia list bentuknya. Dan pakai kurung kurawal. Nih wajib. Jadi kalian harus perhatikan banget ya kurung kurawal itu digunain untuk apa. Kurung kurawal itu digunakan ketika kalian mau masukin sebuah key dan juga value. Oke. Kalau ini namanya list. Kurung siku tuh list. Ya kayak gini misalkan siapa John. Yang kedua siapa ada Swift. Nah itu pakainya kurung siku. Untuk ibaratnya kayak satuan itu ya kayak gini lah. Dia pakai kurung kurawal buat key sama value-nya. Oke, dah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kira-kira dari kalian? Nggak ada? Nggak ada Nggak ya? ada kayaknya. Oke, oke kalau gitu. Oke, aku lanjut lagi. Sekarang next dulu ya. Oke, di sini sama ya kayak tadi ya. Kita punya sebuah variabel stuff, tapi di dalamnya itu ada dictionary yang objek tadi ya. Nih, objek, nih objek. Nah, ini bentuknya kayak gini. Bisa juga langsung kayak gini, tapi pakai kurung kurawal. Nih, kurung kurawal, gini nih. Ini juga sama ya. Nah, di sini dia kayak lebih bisa dibilang dia ngasih nilai untuk bagian dia sendiri lah. Misalkan di sini kita tahu kalau John itu punya protein, punya play play forever. Tapi kalau Swift dia cuma protein doang. Nah, habis itu dijelasin lagi lah. Si John ini punya experience nilainya 3. Positionnya adalah programmer tuh. Jadi dia semacam kayak penurunan penjelasan detail lah ya. Kalau kalian tahu ya. Oh John punya experience 3 nih 3. Swift punya 2, posisinya adalah manager kayak gitu. Nah ini bisa dibuat seperti ini. Jadi dalam satu nama, ibaratnya satu kalian lah nama kalian nih. Tapi punya kayak alamat, nomor telepon gitu ya. Ya punya database sendiri lah gitu. Itu singkatnya gitu ya. Agar apa? Biar mempermudah. Nanti dari nama-nama ini mereka masuklah ke dalam ini nih yang namanya adalah staff gitu. Ya kayak kemarin kita belajar kelas aja, di dalam kelas ada murid ya. Kayak gitu. Oke, ya sebenarnya simpel ya kurung kurawal. Nah, ini kenapa pakai list kayak gini? Karena buat menentukan ada banyak berapa gitu kan. Terus sama aja. Udah habis ya. Nah, jadi
Itu kok next terus sih. Nah, jadi nih kita bisa masukin gini. Surname sama dengan input enter last name for info dari info yang ada dalam designer itu kita mau cari si surname-nya itu siapa. Dari mana? Dari sini. Nih, kita mau cari username-nya. Terus kita disuruh info, desainer username info menggunakan kurung Kurawa. Nanti dari info ini dia akan masuk ke dalam mana? Info ini. Info ini akan masuk dari designer yang mempunyai surname. Misalkan aku pengen nyari namanya John. John ini ada dalam desainer. Nih, desainer. Dalam desainer username-nya adalah John, ya. Kita print info. Nah, ini wajib di print info. Biasanya sih kalau udah di belajar Python itu kan bakal sering print info. Kenapa? Karena kita mau ngeliat isinya tuh apa. Ternyata di dalam isinya adalah oh ini namanya Stephen Shen, terus di sini profil ya kan. Terus ada eh, teacher, ada portofolio gitu. Nah, ini isinya gitu. Dan ini isi dari key, dari kuncinya, dari key bukan value. Jadi dia kalau mau menginfokan dia hanya menginfokan key-nya aja. Value-nya itu belum ada. Nih, ini kan value. Tapi yang di print tuh ini nanti. Gitu deh. Agak rumit sih kalau yang ini. Tapi nggak apa-apa, kita pelajarin. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kira-kira dari yang ini. Nah, lumayan panjang kalau kita ngomongin data. Udah mulai sulit lah. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nggak ada materi lagi, kita langsung ke course deh kalau gitu ya. Kita coba, kita coba ini. Ada yang udah ngerjain belum? Tuh kan ada. Oke, kita coba balik ke course ya guys. Kita coba like, udah kita coba lihat lah gimana eh, hasilnya. Oke, kita ke nomor satu ya, lesson 40. Oke, udah dibuka belum nomor satu? Aduh, aku batuk terus deh. Parah emang. Oke, kita bahas dulu nomor satu ya guys. Nomor satu, periksa pernyataan yang benar tentang struktur data bersarang yang tadi. Kenapa disebut bersarang? Ya karena tadi kalian lihat dalam satu objek dia mempunyai berapa key. Gitu. Dalam satu variabel dia ada berapa key. Key-nya itu kan objek. Oke, kita coba tengok di sini. Kita coba lihat ya. Daftar hanya dapat berisi objek dengan tipe yang tidak dapat diubah. Angka, string, nilai, logika, katanya gitu. Daftar itu kan berarti kan list ya kan? Nih yang kayak gini. Hmm. Nah, list. Nah, list ini ya udah pasti bisa diubah. Kan isinya kan bisa diubah, mau itu integer, mau itu string, atau dia itu adalah boolean. Jadi ini udah pasti salah ya. Terus kamus itu berisi pasangan nilai kunci, daftar bisa menjadi nilai. Nah, ini menurut kalian benar nggak? Kamus berisi pasangan nilai kunci atau value. Daftar bisa menjadi nilai kamus. Kunci berarti value sama key ya. Itu benar nggak guys? Menurut kalian lah nomor dua itulah. Coba deh jawab. Salah nggak apa-apa.
Apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Alfi, Olip, Dimas, Natali. Kira-kira apa? Bener nggak kamus berisi itu? Nggak usah ragu-ragu lah. Jawab aja. Jawabannya adalah iya dong. Karena kan udah pasti ya, kamus itu berisi key sama value yang tadi aku jelasin tuh. Terus yang kedua itu ada kunci ya. Kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Nah, kalau kunci, kalau kunci itu kan berarti ibaratnya gini loh. Ya kalian megang kunci lah, kunci rumah. Nah, logikanya kunci rumah itu bisa diubah nggak? Kalau udah hilang, ya kalian harus ya udah nggak bisa masuk dong. Nah, sama kayak nih. Jadi kunci kamus itu hanya dapat berubah berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Jadi dia paten. Misalkan contoh kayak sederhana kayak tadi deh. Kalimat deh mana? Atau enggak kalimat misalkan siapa. Nah, siapa ini kan dia nggak bisa diubah kan. Tapi kita bisa tambahkan nilai. Misalkan siapa, terus siapa, dan lain-lainnya. Ini nggak bisa dirubah. Berarti otomatis ini benar ya. Jadi dia objek, tapi tipe datanya tuh nggak bisa diubah. Kalau dia udah angka, ya udah value-nya ngikutin lah gitu. Kalau diubah kan nanti malah ngerusak nilai. Gitu makanya objek nggak boleh berubah tipe datanya sih. Kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar tersebut dapat menjadi kunci. Nah ini salah ya. Daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Daftar dapat berisi. Nah ini jelas, jelas salah. Ya. Karena kalau daftar berisi objek, tadi kita udah tahu ya kalau objek itu tipe datanya nggak bisa diubah. Berarti kalau bisa diubah berarti salah. Terus daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Daftar. Nah ini ada kamus dan daftar. Kenapa ada daftar lagi? Ini juga salah ya. Masa pengulangan lagi? Coba bener kan? Eh, ada yang error. Bentar. Wait. Daftar. Apa yang salah? Daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Oh iya, ini benar deh. Nih, tipe data apapun. Ya, kalau objek tipe data apapun dia bisa. Tapi kalau misalkan udah dipakai terus tiba-tiba diganti tipe datanya, dia nggak bisa diubah. Ah, iya benar. Nah ini jawabannya ada ini ya, nomor satu. Oke, nomor satu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Agak udah lumayan sulit nih yang ini nih. Karena itu nanti kembanginnya tuh jadi API. API itu mahal loh harganya. Mahal banget. Mungkin bisa puluhan, ratusan juta. Nih, nomor satu. Siapa Natalia? Lanjut nomor dua. Coba, aku udah kirimin PPT kan itu kalian dibuka ya PPT-nya ya. Jangan nggak dibuka. Biar bisa sembari ngerjain lah. Jadi nggak nungguin aku. Ayo kawanku, kita lari lagi. Lari capek. Aku besok kerja. Pak. Sangat-sangat tidak seru ya. Gimana nomor dua? Belum ada yang bisa ini. Aku lihat. Loh, kok Natali salah? Natali nomor satu. Ini Natali. Tengok, lihat punya aku.
Nomor dua dikerjain sendiri. Iya, coba kerjain dulu nanti aku jelasin. Dibuka aja PPT yang dari aku ya. Di situ pasti dapat tunjuk. Ada. Ya nomor itu silakan ya teman-teman ya. Oke, aku lanjut lagi. Udah, Natali? Ada kesulitan nggak? Coba aku cek dulu. Udah, oke aku lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 kita play dulu error pasti ya. Nah, di sini ada test result. Dia punya sebuah list. Ya, ini list ya. Nah, dia punya data di dalam test result. Bentuknya itu list karena dia pakai kurung siku ya. Jadi bentuknya array. Salah nomor 7 katanya. For result in test result. Nah, kita baca dulu lah. Memperbaiki kesalahan program beserta hackathon sebelumnya seharusnya berfungsi seperti pada gambar. Program ini menyimpan dua set data, hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan. Program harus menghitung dan mencetak skor rata-rata before and after. Oke, di sini dia ada for result dia salah katanya ya. Sebenarnya tip simpelnya gini guys. Yang namanya list, di sini kan ada dua list ya. Ini aku ajarin dulu ke kalian. Ada dua list, satu dan dua. Nah, ketika kalian ingin menggunakan lebih dari satu list di dalam list, ini kan ada list di dalam list. Dan lupa pakai koma. Nih, di sini kalian harus kasih koma. Nah, kasih koma tuh di situ. Itu berlaku ketika kalian pakai objek nanti. Nih, pakai koma di sini ya, agar mengetahui listnya tuh ada apa aja. Perasaan di sini kayaknya ada dah. Nah, di sini ada nih. Gue jelasin lagi ya. Tuh, ini juga sama ya. Jadi pakai koma. Kalau kalian nggak pakai koma itu error. Dia nggak bakal bisa baca gitu. Dia nggak tahu deh berapa nih nggak bisa baca dia. Jadi pakai koma ya untuk mempermudah ya bukan mempermudah biar dia yang ngerti juga sih. Nah nih harus pakai koma. Itu pertama. Jadi walaupun di sininya salah, lihat lagi atasnya gitu. Jadi kalau list di dalam list pakai koma. Nah di sini dia mintanya itu bentar ya. For result in test results. Average plus sama dengan. Oke, simpelnya gini. Di sini udah dikasih tahu sebenarnya ya. Dia minta itu dari sini. Nah, berarti kira-kira untuk memenuhi ini kita perlu berapa? Ada yang bisa jawab? Coba nih yang bisa jawab. Betul, pinter. Nol dan satu. Udah jelas banget sih ya. Ini kan nol, ini satu. Ya udah pasti di sininya masukin array-nya nol, sama di sini kita masukin array-nya satu atau listnya satu. Oke. Nah, ada yang salah lagi sekarang. Oke, sekarang salah lagi. Di sini kayak banyak sulit ya. Print average result before
average dibagi test result. Nah, di sini logika lagi kita main. Memang nggak dikasih tahu ya gitu. Tapi logikanya gini. Kalau kita mau membagi average dibagi test result. Nah, sekarang test result ini isinya adalah angka. Dia list. Kita nggak bisa langsung bagi. Wah, sorry, 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 sorry. Tiba-tiba aku keluar. Astaga, bentar aku share screen lagi ya. Nggak tahu aku tiba-tiba keluar. Aneh. Oke, aku lanjut lagi ya. Tadi sampai mana tuh ya kan? Nih, 01 udah ya. Clear ya. 01. Aku mau ngomongin lagi masalah test result. Average logika gini. Test result itu kan logikanya dia adalah angka. Angkanya tuh dalamnya list. Logik nggak bisa dong masa 0 dibagi list. Nah, ini nggak bisa ya. Berarti cara yang paling efektif buat kita bagi test result ini itu adalah jumlah dari ini. Karena kita nggak mau bikin ini kan data ya, bukan berarti kayak 85,4 ditambah 71,6 bukan ya. Tapi kita mau mencari data, datanya gitu. Nah, mencari data. Di sini pun juga ditulis bukan hasil total dari data ini kan. Tuh. Dia minta 72,2. 72,2 itu dari mana gitu kan? Dari sini. Dari sini. 82,7 juga itu dari sini. Berarti kita bisa pakai len. Kita masukin len di sini. Karena biar kita hitung ada berapa banyak itunya ya. Berapa banyak listnya lah. Kita pakai len di sini. Tuh, buat menghitung kayak ada berapa total banyaknya inilah gitu. Nah, oke. Salah. Len. Nah, lu kok nggak mau hijau? Lu aneh. Bentar ya. Ini udah bener kok. Kenapa nggak mau hijau? Ada yang salah nggak sih? Oh alah. Ini dia petik satu ya. Ini petik dua guys. Ini kalian hapus ya coba. Ini petik satu. Nah, nggak bisa juga dong. Gimana nih? Oh, ditukar berarti. Ini petik satu. Nanti tutupnya pakai petik dua. Nih, tutupnya berarti pakai petik dua. Dia nggak bisa soalnya kalau ini. Nah, ini tutupnya ganti petik dua. Karena kan dia mintanya kan di sini kan petik satu. Nih, tuh petik petik satu kan mintanya. Berarti ini ganti petik dua, tutupannya isinya petik satu. Coba. Tuh kan baru bener kan. Nah, itu ya. Ininya aja, petiknya aja. Nih, petiknya jadi petik dua, yang ini petik satu. Nah, gitu aja. Aku kayaknya ada yang salah deh. Ada yang salah? Kak, Oke, boleh share screen. Siapa namanya Dimas? Boleh, boleh, boleh. Nah, itu kurang koma yang tadi. Kurang koma itu. Astaga, aku batuk terus. siapa? Ini kasih koma yang ininya. Ini Dimas. Ini kurang koma. Komanya nggak ada itu. Oh,
Tetap gak bisa apa ini coba. Gimana kamu kasih komanya? Gini. Di sini. Ini di sini nih. Komanya di situ. Nah, ya. Bukan di itu. Oke, makasih. Oke. Ada lagi nggak yang lain mungkin yang belum bisa? Bentar ya. Ada lagi? Ya, aku share sekali lagi ya. Udah nomor 2. Bilang dong. Diem aja kalian nomor 2. Oke, lanjut deh nomor 3. Ah, ini mah yang tadi. Coba kerjakan dulu lah. Nomor 3. Silakan. Aku tadi udah kirim PPT. Coba kalian buka PPT-nya. Kayaknya tadi yang aku jelasin juga deh yang ini. Aku tadi udah jelasin kan. Mirip banget tuh. Cuman beda, ya beda ini doang. Kayak mirip. Nah, dia pengen kayak gini nih. Munculin kayak gini. Coba munculin seperti itu. Berarti yang harus kalian lakukan adalah kalian print, ya kan? Pertama. Terus kalian cari dulu for departemen di dalam departemen. Kan gitu. Karena kan kita mau nyari ini kan departemen kan. Coba dulu. Coba. Ayo, ayo. Oke, ini aku ketik deh. Misalkan apa ya? Print ya? Nih, print dulu lah. Jadi kalian print. Apa tuh? Head of departments. Nah, departments. Nih kayak gini. Titik dua. Nah, terus dia isinya, dia pengen ada Smith Robinson. Smith Robinson ini ada di mana? Di sini ya. Smith Robinson. Tuh. Nah, pertama pertanyaan aku ke kalian. Smith sama Robinson ini key-nya apa? Apa key-nya? Ayo, Smith sama Robinson, key-nya apa? Ayo, siapa? Dimas, Alfi, Olive, Natalie. Apa? Smith sama Robinson, key-nya itu apa? Head Ayo. kah, head. Nah, pintar Alfi. Oke, head. Good. Ini kan head. Ini key. Smith-nya berarti adalah value ya. Yang kalian inget tuh key-nya aja. Value-nya tuh belakangan. Nah, udah masukin. Misalkan departemen. Sorry. Departemen. Jadi kita nanti bikin. Kok pakai ini sih? Sorry. For the department. Nah, departemen. Di dalam departemen.
Nah, kayak gini. Departemen di dalam departemen. Terus abis itu ya kalian maka ya kan kita cari departemen. Kenapa nih departemen doang nggak pakai departemen? Karena departemen itu mengakibatkan dia nyari satuan ya. Kalau departemen karena dia majemuk, em, bentar ya guys. Oke, maka jadi untuk departemen, untuk di dalam departemen, departemen ini sifatnya dia individu. Kalau departemen karena dia ada S-nya berarti dia majemuk ya. Ya, habis itu kita print nih ya, berarti kita butuh strip, ya kan? Koma, kita pengen di departemen, nah departemen pakai array, boom, list, mencari departemen satuan. Kita mau satuan aja, jadi departemen. Nah, kalau udah kayak gini, belakangnya kalian tambahkan lagi key-nya. Tadi key-nya apa? Head. Nah, kayak gini. Oke. Oh, masalah ya? Depart. Oh, departemen. Salah, salah. Tipe. Sorry, guys. Tipe. Depart. Departments ya. Ini aku tipe. Departments. Departments. Ini departments. Nah, departments. Nah, oke. Udah keluar. Tuh. Sekarang tugas kalian adalah cari yang John sama Swift-nya. Oke? Gampang kan? Dah, nih coba cari yang bawahnya ya. Nah, silakan yang John sama gampang banget lah itu mah yang John sama Swift ya kayaknya easy banget ya. Harusnya udah sekolah kalian ya. Wah, Olive udah good Olive. Gampang kan? Itu tinggal kalian tambahkan saja lah. Kalau yang John sama Swiftnya apa? Tadi yang Smith sama Robinson kan udah. Apa nih? Oh, main nggak maksudnya? Takutnya nggak bisa kerja lagi. Oh, baik bunda.
Oke, ada yang mau ada yang bingung nggak? Oh, aku Kak. Oh, belum mandi Mas, boleh. Yang Jones, itu belum itu yang John sama Swiftnya. Apa ini yang salah? Coba di play, di checklist coba, Dimas. Udah bisa kan tapi? Nah, sekarang kamu cari yang John sama apa tadi tuh? Lupa lagi. John sama Swift ya? Coba cari dulu. Kalau ini kan cuman buat yang ini kan. Nah, kamu cari lagi yang bawahnya. Coba lihat soal deh. Kan ada dua tuh. Nah, ini yang ini nih. Dah, gimana tuh? Coba. Mirip banget sama ini. Cuman diganti key-nya aja. Mirip banget kok. Sama key sama itunya aja. Tunggu ganti ya. Dah, itu doang. Jadi kalau mau ngambil data, caranya seperti itu. Eh departments itu kan dia ada majemuknya, berarti dia adalah variabel objek, objeknya. Nah itu bisa. Ada yang salah nggak? Coba cek lagi. Kayaknya kurang titik dua deh. Ya, kurang titik dua itu. Yang head of departments juga sama. Nah, ayo kawanku kita orang lain. Kak, malah gak bisa bad input. Bad input. Oh, itu titik duanya kamu jangan taruh di situ atau di dalam petik. Nah, dalam petik. Masih gak bisa. Coba lihat soal. Kayaknya ada yang ini nggak? Department. Itu apa tuh? Project managers. Managers. Job. Oh, Apa? Ada salah yang satu. salah? Oh, itu masih head tuh. Key-nya. Ayo, key-nya. Udah manajer cuma masih gak bisa nih. Oke. Johnson. Oh, nggak bisa ya. Ada yang heads-nya coba. Head-nya kurang S tuh. Ku- Kurang apaan? Nah, nih head print-nya. Aduh, kok aku nggak bisa nulis sih. Nah, ini nih. Kurang S. Jadi heads. Oh, oke. Yuk. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi nggak? Yuk, yang lain. Yang lain ada yang mau ditanyakan tidak?
Siapa yang belum? Kita sampai jam berapa sih? 9 ya? Kok kayaknya berasa lama ya? Iya nggak sih? Kayak berasa lama. Ah, Natali. Kenapa? Boleh share screen Natali di sini. Aku bantu Natali. Oke, oke, oke. Coba aku cek dulu ya. Ah, nah sama nih. Kayaknya kalian ngikutin aku tadi ya. Yang tadi aku juga salah. Ini kurang S aja nih Natali kita kayak si itu. Ini kurang S aja. Kayak si siapa? Si Dimas tadi. Nah, coba di checklist deh. Bisa nggak? Nah, kan bener. Ya Natali. Dah. Sekarang nomor 4 ya. Oh, nomor 4 berarti kalian bikin dulu nih. Ininya ya. Nomor 4 berarti harus bikin dulu tuh. Banyak kali nomor 4 ini. Nah. Wah, nomor 4 banyak ya. Oke, kalian harus bikin data setnya dulu. Nih namanya data set ya. Data setnya dulu. Nih data setnya nih. Bikin dulu yuk. Onboarding. Key-nya ini. Value-nya ini. Tuh. Ayo, ayo, ayo. Coba aku mau lihat kalian bikin gimana. Training. Nih caranya gini. Kurung kurawal. Masukin. Enter. Nah kayak gini caranya. Jadi biar rapi. Nah kalian bikin dulu tuh. Onboarding namanya. Yo bikin dulu. Nih namanya onboarding. Nah, ya onboarding tuh bikin dulu. Jadi setiap itu kayak gini ya. Maksudnya kurung kurawal, tek, nah kan di tengah-tengah tuh, enter. Nah, biar biar rapi belajarnya, biar rapi. Barulah kalian masukkan lah key-nya sama apa tuh namanya tuh value-nya dulu. Coba aku kasih waktu lah. Bikin dulu deh dataset kayak gininya dulu ya. Nanti kalau udah bisa baru aku kirim. Coba, coba boleh share screen deh. Silakan, aku pengen ngeliat ini aja sih kalian bikin datanya tuh kayak gimana. Nah ya boleh share screen. Kalau masalah codingan tuh teraja aku kirim lah. Pokoknya nggak cukup waktunya. Ayo, ayo. Bikin dulu, ayo nih, mana? Natali, Dimas, Olik, boleh share screen deh. Aku mau lihat kalian ngerjain itunya. Di yang bawah, Vi, kan ada paling bawah tuh. Nah, itu datanya tuh. Onboarding tuh, person in charge. Nah, itu key-nya. Nah, oke, yuk. Ayo, ayo. Coba, coba. Ayo, ayo. Aduh,
batuk nih, batuk, batuk. Ayo, Dimas. Ikutin yang sebelumnya, yang nomor 3 itu tadi. Tapi pakai data yang dari nomor 4. Mirip kok. Ah, ya, tuh yang departemen tadi kan udah belajar. Nah, bikin dari situ. Ayo. Ini bisa dibilang nih jatuhnya kayak array dua dimensi sih harusnya. Tapi kalau array dua dimensi itu malah lebih sulit. Kayak belajar matrix. Nanti itu udah, kayaknya udah expert sih kalau yang array dua dimensi. Belajar matrix itu. Ini baru list sederhana. List bersara. Aduh. Woi, Olive udah bisa, mantap. Lanjut lagi loh, Olive. Gokil. Kalian boleh bikin dulu itunya ya, listnya. Nanti aku coba cek udah bener apa belum, belum. Ikutin yang di soal ya, Dimas ya. Ikutin aja yang di soal. Di soal itu apa? Coba mana yang bawah? Nih yang ini nih, database. Ya. Nah, ini kan onboarding. Berarti ini apa? Ayo. Berarti ini onboarding. Nah, ada person in charge dan lain-lain. Itu dulu aja. Coba. Kalau udah bisa bikin itu, udah gokil, bagus.
Ya betul Dimas. Ya aku kirim buat yang bawahnya ya. Nih, jadi setelah kalian buat bagian itunya, nah tuh copy aja yang dari aku. Nah, kalau ini coba kalau udah bener udah aman berarti. Ya, gimana? Ada yang udah belum? Kalau kalian udah berhasil bikin itunya, berarti ya udah tinggal copy paste aja ya yang dari aku tadi. Wih, masih belum ada yang benar satupun. Tumben. Ya, itu belum selesai tuh, Alfi. Yang professional developmentnya mana? Belum ada. Bentar deh. Ini James B. Ini ngapa bikin kayak gini? Salah, salah. Coba lihat nomor 3 deh. Lihat nomor 3. Nah, tuh, employee manager hit. Kayak gini bentuknya. Jadi satu baris. Tuh. Sama kan 3 juga. Coba lihat nomor 4. Nah, ini 3 juga nih. Coba lihat ke sini. Jadi dia ada dua. Dua ini. Tuh, ada yang onboarding, ada yang professional development gitu. Coba lagi, bikin lagi. Tuh, masih salah ini. Jangan jadi satu. Nih, dua. Punya Olive mana Olive? Olive. Teamwork. Oke, wait. Kalau misalkan dia lebih dari satu, jangan lupa pakai kurung siku ya. Nah, ini bener nih, Olive. Good. Udah bisa berarti Olive. Wait deh, ada yang kurang nggak? Nah, Olive kurang ini. Nih, koma nih di sini. Kayak koma ya, Olive. Karena kan dia ada dua. Nah, itu koma. Nah, ada. Nah, lanjut. Itu udah aku copy loh. Olive pakai aja dari punya aku kalau itu. Ini coba aku cek dulu. Nah, ini dead. Ini kenapa head? Coba lihat lagi, Dimas. Nah, bukan Smith kayaknya itu deh. Salah nggak? Coba lihat lagi kayaknya. Nah, itu 15.05 tuh. Nah, oke. Sip, coba lagi. Kak, aku udah tanya kok itu ya aneh. Oh, wait, aku coba lihat deh. Person onboarding, person in charge.
Dua, James B titik koma top accident prevention oh alah. Ini nih. Kalau misalkan ada dua, ini pakai petik juga. Nih. Jadi petik-petik. Yang ini benar. Ini benar nih. Nah, yang ini kurang petik nih. Tuh, ya. Jadi tetap. Nah, teamworknya juga. Nah, ya. Coba lagi. Benar nggak? Hmm. Nah, kan benar kan? Oke, pokoknya karena sudah mau habis, aku kirim aja ya di chat ya. Nih, yang full. Nah, itu yang full aku kirim aja karena udah tinggal 4 menit lagi. Aku mau kirim Robux, Robux. Mau kirim ini, koin dulu lah. Oke, jadi hari ini aku review juga ya. Kita reflection dulu. Hari ini kita belajar tentang list. Jadi ini penting lah pasti. Karena kan ini objek ya, kayak tadi tuh udah objek. Jadi kayak onboarding. Tadi apa sih onboarding sama apa tuh ya? Nih, onboarding sama professional development itu adalah objek. Objek. Lalu person in charge, terus ada apa tuh topics, ada date, itu namanya key. Oke. Jadi onboarding ini dia objek, objek. Kalau yang person in charge ini namanya key. Kalau isinya itu adalah value. Jangan sampai lupa ya. Pasti ini objek, key, value. Ya, simpelnya gitu ya. Ya contohnya kayak objeknya misalkan objeknya Avanza. Terus tipenya, nah kan beda-beda kan. Walaupun dia satu pabrikan tapi pasti ada beda-beda. Gitu. Ya seperti itu ya mengenai hari ini. Ini wajib kalian bisa ya karena ini bakal kepake banget serius deh. Kalau kalian masuk IT terus disuruh bikin API, oh pakai banget ini. Bahkan sampai dunia kerja pasti kepake. Nah nggak mungkin enggak lah. Karena Python tuh bakal bahasa pemrograman paling sering dipakai sih. Nah, ini namanya database ya. Jadi kalian bikin kayak ini database. Gitu. Oke, aku udah kirim koin juga. Aku udah kirim juga itunya ya. Gimana progres kalian? Oh, tinggal Alfi. Ayo, Vi, dikirim aja, Vi, yang dari aku tuh. Oke, mungkin aku akan foto dulu ya. Karena waktunya Kak, selesai. itu udahannya gimana sih, Kak? Yang mana? Cara cara selesainya, cara selesai. Lah, Kan ketik itu aja ngelup off. terus. Off-nya nggak diketik. Oh, itu kan. Oh iya, pencet off. Iya, kan ada off. Oh Enter. iya. Nah, oke, mantap ya. Oke, hari ini mungkin kita sudahi dulu ya, teman-teman ya. Kita foto dulu deh sebelum aku tutup ya. Oke guys, yuk kita foto one, two, three. Satu, dua, tiga. Yang mana nih? Be, mantap. Gokil. Udah, satu kali aja lah. Banyak-banyak nanti. Capek ya bang-abangnya. Oke, thank you hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. See you next time guys. Jangan lupa istirahat. Besok libur kan? Makasih Kak. Tidur dah, begadang boleh dah. Dadah, Makasih. thank you. Iya, Makasih, sama-sama Kak. Alfi. Thank you buat Dimas, thank you Olip, thank you Natalia. Oke, bye-bye. Jangan lupa daftar lomba.